Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Sari Rusmita selaku dosen pengampu mata kuliah leadership. Perkenalkan, nama saya Gebi Chelsea Sanora, NIM B1031191115. Di sini saya akan menjelaskan resume materi dari 4 video yang bertema kepemimpinan. 4 gaya kepemimpinan yang efektif dalam perusahaan. Seperti yang kita ketahui, kepemimpinan merupakan sebuah proses dalam mempengaruhi, memotivasi, dan membuat orang lain untuk berkontribusi terhadap kesuksesan serta efektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Lingkungan kerja yang baik membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menentukan arah dalam mencapai satu tujuan bersama. Oleh karena itu, faktor berhasil atau tidaknya sebuah bisnis ditentukan oleh sikap seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan yang pertama, yaitu kepemimpinan demokratis, adalah jenis kepemimpinan di mana seorang pemimpin mendelegasikan otoritasnya dan mengajak para pengikutnya untuk berpartisipasi di dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, yaitu kepemimpinan autokratis, adalah gaya kepemimpinan yang di mana seorang pemimpin memiliki kekuasaan dan tanggung jawab penuh dalam memimpin sebuah timnya. Yang ketiga, yaitu kepemimpinan afiliatif, adalah jenis kepemimpinan yang di mana seorang pemimpin memberikan saran-saran yang efektif dan mendorong anggota timnya untuk lebih aktif lagi memberikan sebuah ide atau pendapat. Dan yang keempat, yaitu kepemimpinan visioner, adalah gaya kepemimpinan yang dimana seorang pemimpin menginspirasi dan memotivasi para anggota timnya. Contoh tokoh dari kepemimpinan demokratis, yaitu B.J. Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, J.F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat ke-35, dan Mahatma Gandhi, politikus dari India. Ketiga tokoh ini adalah seorang pemimpin yang demokratis, merupakan seorang pekerja tim yang baik dan pendengar yang baik bagi para pengikutnya, serta mampu mempengaruhi dan mengkolaborasi dengan tim yang dipimpinnya. Dengan adanya gaya kepemimpinan seperti ini, setiap masukan dari anggota tim dihargai dan komitmen dalam kerja tim dapat dirasakan melalui adanya partisipasi yang aktif dari setiap anggota. Contoh tokoh dari kepemimpinan autokratis yaitu Soeharto, mantan Presiden kedua Indonesia, dan Saddam Hussein, mantan Presiden Irak. Kedua tokoh ini adalah seorang pemimpin yang memusatkan kekuasaan pada dirinya sendiri. Ia membatasi inisiatif dan daya pikir dari para pengikutnya. Pemimpin yang otoriter tidak akan memperhatikan kebutuhan bawahannya dan cenderung berkomunikasi hanya satu arah, yaitu dari atas atau pemimpin ke bawah atau anggotanya. Contoh tokoh dari kepemimpinan afiliatif yaitu Jack Ma, pemilik Alibaba, dan Walton, pemilik Walmart. Kedua tokoh ini adalah seorang pemimpin yang membangun rasa percaya diri dan ikatan emosi di dalam sebuah kelompok sehingga setiap anggota memiliki rasa kepemilikan yang sama. Jenis kepemimpinan ini cocok diterapkan ketika moral tim sedang terjatuh. Dengan memberi dorongan dan pujian, tim akan menjadi lebih solid kembali. Namun, jika terlalu sering menggunakan gaya kepemimpinan ini, akan berdampak kurang baik, karena kita terlalu fokus dengan tim, sehingga membuat visi misi besar organisasi terlupakan. Contoh tokoh dari kepemimpinan visioner, yaitu Ridwan Kamil,
mantan wali kota Bandung, dan Steve Jobs, mantan CEO Apple. Kedua tokoh ini adalah seorang pemimpin yang berpegang teguh pada sebuah visi yang ditetapkan dan mendorong para anggotanya untuk menjalankan tugas-tugas sejalan dengan tujuan besar yang ingin diraih. Gaya kepemimpinan ini diperlukan ketika bisnis atau perusahaan membutuhkan suatu visi yang baru atau perubahan drastis yang mampu memberikan pengaruh besar terhadap sebuah organisasi atau perusahaan. Sekarang kita mengerti bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang paling bagus dan yang paling efektif dalam memimpin sebuah organisasi. Yang terpenting adalah pemimpin mampu memiliki lebih dari satu gaya kepemimpinan yang bertujuan untuk diterapkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, maupun situasi yang sedang dihadapi, sehingga kita bisa menghadapi setiap tantangan dengan lebih baik hingga mencapai suatu tujuan bersama dengan lebih cepat. Sukses memimpin dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat. Leadership practice adalah tindakan yang dilakukan secara konsisten oleh para leader dalam membantu anggota timnya menjadi lebih baik dan bertumbuh. Contoh leadership practice adalah menerapkan gaya kepemimpinan yang mendorong anggota tim untuk maju dan memberikan inspirasi untuk menjadi lebih baik kepada anggota tim. Gaya kepemimpinan yang tepat. Pertama, memilih gaya kepemimpinan. Ketepatan memilih gaya kepemimpinan menentukan keberhasilan para leader dalam membangun sebuah tim. Jadi, jangan terpaku pada satu gaya kepemimpinan yang mereka nyaman mempraktikkannya. 2. Tantangan dalam memimpin tim. Yang cukup sering dialami oleh para pemimpin yaitu memahami karakter anggota tim. Kita memerlukan sesuatu yang lebih sederhana dalam menentukan gaya kepemimpinan, tetapi yang penting kita bisa menindaklanjuti yaitu kapabilitas mereka dalam menjalankan tugas tertentu. Kapabilitas merupakan gabungan dari dua aspek, yaitu komitmen dan kompetensi. Komitmen adalah kemauan seseorang untuk menerapkan kemampuan dan energinya dalam melaksanakan pekerjaan tertentu. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan seseorang melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai standar yang tinggi. Oleh karena itu, dikaitkan dengan gaya kepemimpinan, tugas kita adalah menyesuaikan gaya dengan tingkat kemauan dan kemampuan masing-masing anggota tim. 3. Menilai komitmen dan kompetensi anggota tim. Dengan menggunakan hasil penilaian terhadap tingkat kapabilitas yang berupa komitmen dan kompetensi, kita dapat menentukan apakah akan menggunakan daya kepemimpinan yang intervensi tinggi berupa mengajari, memberitahu, atau memberi instruksi mengenai apa yang harus dilakukan, atau intervensi sedang berupa melibatkan yang bersangkutan diskusi mengenai apa yang sebaiknya dilakukan, atau intervensi minimal berupa pendelegasian sepenuhnya. Jadi, semakin tinggi tingkat kapabilitas anggota tim, semakin rendah tingkat intervensi seorang atasan. Dan sebaliknya, semakin rendah kapabilitas anggota tim, semakin tinggi tingkat intervensinya. Oleh sebab itu, dengan memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kapabilitas anggota tim, maka kita sudah menjalankan prinsip kepemimpinan situasional.
yaitu kepemimpinan yang tidak hanya sekedar mengandalkan intuisi atau kecenderungan, tetapi melibatkan analisa atau pertimbangan berupa kapabilitas anggota tim. Memilih gaya kepemimpinan yang tepat adalah salah satu keterampilan dalam leadership practice, di samping keterampilan menginspirasi dan melakukan percakapan pelatihan. Mindset yang perlu dimiliki pemimpin. Menjadi pemimpin berarti mendapatkan kepercayaan yang lebih besar, mendapatkan tantangan yang lebih besar, serta peluang yang lebih besar lagi untuk memberikan manfaat maupun kontribusi. Biasanya, pemimpin adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah individu-individu yang memberikan kontribusi di atas rata-rata. Mereka dianggap memiliki kemampuan untuk mengajak anggota timnya untuk memberikan hasil yang lebih baik juga. Mereka adalah super player yang diharapkan menjadi super coach. Seorang pemimpin, tugas utamanya adalah memastikan bahwa dia bisa memberikan hasil dengan meningkatkan kinerja anggota timnya. Mindset seseorang akan menentukan cara dia berperilaku. Jika dia memiliki mindset yang efektif, maka dia akan melakukan perilaku yang efektif juga dalam memimpin. Pemimpin-pemimpin yang memiliki mindset yang positif terhadap kompetensi terhadap anggota timnya, mereka akan melihat anggota timnya masih membutuhkan arahan, masih butuh untuk dikembangkan lagi. Jadi mereka mencari cara-cara yang kreatif, mencari cara-cara yang tepat untuk melejitkan potensi dari anggota tim mereka. Mereka menanamkan keyakinan pada anggota tim mereka dan senantiasa mendorong serta memotivasi anggota timnya untuk mengeluarkan kemampuan terbaik. Oleh karena itu, kalau seseorang ingin melakukan perilaku memimpin yang efektif, dia perlu mengecek dan membentuk mindset yang efektif dulu dalam memimpin. 4 mindset fundamental untuk seseorang menjadi pemimpin yang efektif. Pertama, menjadi super coach. Berarti tidak lagi berfokus pada dirinya, melainkan berfokus menjadikan anggota timnya untuk menjadi the next superstar. Ia memberikan hasil melalui kinerja anggota timnya, sehingga orientasinya adalah bagaimana caranya supaya anggota timnya bisa memberikan kinerja yang lebih baik. Kedua, memberikan hasil kepada orang lain. Pemimpin yang memiliki paradigma ini akan menyadari pentingnya untuk mengenal orang lain, mengenal anggota timnya. Di sini, tugas seorang pemimpin adalah membangun interpersonal relationship yang baik dengan anggota timnya agar dia bisa efektif dalam memotivasi anggota timnya. Ketiga, mengembangkan people skill. Ketika seseorang menjadi pemimpin, dia bisa diharapkan mempunyai people skill yang lebih baik karena dia dibutuhkan untuk membangun kepercayaan anggota timnya. Kemudian dia juga perlu tahu cara-cara untuk memberikan arahan yang efektif pada anggotanya. Lalu dia mampu mendelegasikan pekerjaan dan mampu memberikan umpan balik kepada anggota timnya, serta dia perlu memberikan apresiasi kepada orang lain. Keempat, seorang pemimpin membuat anggota tim merasa bekerja bersama pemimpinnya. Di sini, seorang pemimpin efektif menyadari tugas mereka adalah memastikan anggota timnya mengetahui hasil dan tujuan yang ingin dicapai, dan mereka memberikan kebebasan kepada anggota timnya untuk menggunakan kreativitas mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi, dia terbuka kepada input-input dari anggota timnya, tapi dia tetap menjaga supaya hasil dan tujuan tercapai. Maka, sebagai seorang pemimpin yang efektif, membuat anggota timnya menjadi partner bekerjanya, dan dia
membuat anggota timnya merasa pemimpinnya mampu membantu mereka. Pemimpinnya adalah mitra mereka untuk bersama-sama mencapai sebuah tujuan tim. Konsep dan teori kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu ada berbagai macam. Ada gaya kepemimpinan yang sudah memiliki sifat leader karena memang sudah genetik atau keturunan, ataupun memang karena diasah dan memang mau. Ada juga yang dikarenakan lingkungan yang membentuk dia sehingga muncullah jiwa kepemimpinan yang ada. Syarat pemimpin. Pertama, kekuasaan merupakan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk memimpin suatu kelompok. 2. Kewibawaan merupakan kelebihan keunggulan yang dimiliki seseorang yang membuat orang lain bersedia melakukan perbuatan tertentu. Ketiga, kemampuan merupakan segala kesanggupan, kecakapan yang dianggap melebihi kemampuan anggota kelompok lainnya. Selanjutnya, peran pemimpin. Yang pertama, interpersonal role, peranan yang berkaitan dengan hubungan antar pribadi. Secara garis besar, seorang leader menjadi role model, yaitu menjadi tumpuan bagi staf-stafnya. Yang kedua, informational role, peranan yang melibatkan informasi, baik informasi yang diterima atau yang disampaikan. Ketiga, decisional role, peranan yang terkait dengan perbuatan keputusan. Azas-azas kepemimpinan. Yang pertama, azas kemanusiaan, memperhatikan bawahan dan memandang bawahan sebagai manusia. Kedua, azas efisiensi, dengan sumber daya yang terbatas, pemimpin dapat mengefisienkan untuk kepentingan kelompoknya. Ketiga, azas kesejahteraan yang merata. Pemimpin berusaha mengurangi kesenjangan dan konflik yang dapat mengganggu jalannya organisasi. Teori leadership. Yang pertama ada Taylor, ada 3 teori yaitu wewenang formal, aturan konsistensi, dan birokrasi secara organisasi karakter. Yang kedua Marcus dan Houston, yaitu teori yang paling sering digunakan. Ada 3 teori tentang leadership, yaitu pertama teori trait atau Big Bang, di mana teori trait adalah teori secara keturunan. Yang kedua teori behavioral, artinya teori lingkungan, di mana dia bisa jadi orang biasa tetapi lingkungan membentuk pribadinya sehingga muncul jiwa kepemimpinannya. Yang ketiga teori kontingensi atau situasional, misalnya kita menciptakan suatu masalah yang memang kita ciptakan lalu muncul sebagai leadernya, atau seseorang bisa memecahkan masalah tersebut. Padahal masalah ini konspirasinya itu timbul karena orang tersebut yang menciptakannya. Jadi, dia mencari celah-celah untuk nanti menjadi seorang leader. Yang ketiga, Douglas teori XYZ, teori yang juga paling sering digunakan. Misalnya, teori X tidak melakukan sesuatu kalau disuruh. Teori Y ada keinginan sendiri tetapi harus tetap dimonitor secara minim. Dan teori Z, dia sudah melakukan sesuatu karena kesadaran, keinginan sendiri, bukan paksaan orang lain. Gaya kepemimpinan. Menurut Kurt Lewin 1960 ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, otoriter, penekanan pada hubungan interpersonal, di mana pemimpin melakukan kontrol maksimal terhadap staf, membuat keputusan sendiri dalam menentukan tujuan kelompok. Yang kedua, demokratik, penekanan pada hubungan interpersonal dan kerja kelompok, di mana pemimpin menggunakan posisinya untuk mendapatkan pandangan dan pemikiran bawahan serta memotivasi mereka untuk menentukan tujuan dan mengembangkan rencana. Ketiga, situasional, sesuai situasi yang ada, pemimpin yang bersikap pada situasinya. Kapan harus memaksa dan harus memoderat, serta pada situasi apa harus memberikan kebebasan kepada bawahan.
Yang keempat, laissez-faire. Penekanan pada output tercapai di mana pemimpin memberikan kebebasan bertindak, menyerahkan perannya sebagai pemimpin kepada bawahan tanpa diberi petunjuk atau bimbingan, serta pengawasan. Perbedaan manajemen dan leadership. Terlihat di tabel bahwa manajemen lebih struktural, sedangkan leadership lebih ke motivasi. 6 sifat pemimpin atau manajer yang terintegrasi. Yang pertama, berpikir jangka panjang. Yang kedua, melihat keluar. Yang ketiga, mempengaruhi orang lain selain kelompoknya. Yang keempat, menekankan pada visi, nilai, dan motivasi. Yang kelima, cerdik dalam menilai situasi. Yang tujuh, berpikir dalam konteks perubahan dan pembaharuan. Sumber daya kekuatan kepemimpinan, yaitu 50% adalah kekuatan pribadi, 15% adalah kekuatan peran, dan 35% adalah kekuatan pengetahuan. Maka dari itu, semua orang bisa menjadi pemimpin, dan pemimpin yang baik akan banyak pengikutnya. Sehingga, apa yang menjadi tujuan kita itu bisa diterima oleh rekan-rekan semua. Sikap pemimpin terhadap bawahan harus memiliki tahapan mampu dan mau, sehingga menjadi seorang leader yang baik. Sekian dan terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.